Jadi menurut gue tindakan dia menantang penonton yang di belakang itu menurut gue contoh orang yang tidak berpendidikan. Gue gitu. Itu kan di situ kan sebenarnya tempatnya orang yang berpendidikan gitu di depan gitu, bukan di belakang. Kalau dia ngeladenin sebenarnya menurut gue udah arogan ya. Dan ini juga atensi buat DPU gitu loh, karena mereka itu kemarin kan sempat agak ribut juga waktu pas gue bersidang. JPU bilang siapa yang mau ribut sini sama saya, katanya gitu. Berdiri loh. Iya, dia berdiri gitu. Nggak punya etika loh. Gini, gue Fransiskus Marbun, gue bilang sekarang karena mungkin keadaan seperti itu karena kejelasan, karena keterangan dari gue ya. Jadi gue lah orang yang bertanggung jawab sih harusnya gitu. Jadi kalau memang Pak Suneo mau tarung diri mungkin gitu kan, ya saya siap gitu untuk menggantikan semua netizen yang berteriak di belakang itu gitu. Karena gue orang yang bertanggung jawab atas keterangan itu. Seharusnya ya, gue yang kata dia yang dibilang sama JPU yang tua itu, gue yang disebut sebagai anggota geng motor gitu kan, yang bengis lah dalam artian, maksudnya konotasi geng motor itu kan bengis dan segala macem gitu. Dia yang berpendidikan, dia yang bertingkah laku memalukan. Itu menurut kamu. Halo teman-teman semuanya, apa kabar hari ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di kasus yang sangat viral ini, yaitu kasus Vina dan Eki. Oke teman-teman, ada info terbaru yaitu Fransiskus Marbun, temannya Eki, menerima tantangan dari JPU Jaksa Suneo. Kira-kira Suneo berani nggak ya menerima tantangan baku hantam di ring tinju sama Fransiskus Marbun? Wah, makin rame aja ini. Langsung saja kita menuju ke videonya. Oke, Frans, itu luar biasa ya ketika kita melihat persidangan saat itu, bahwa tragedi yang luar biasa, antusias dari penonton meneriaki salah satu JPU. Sampai teriakan itu terdengar dalam telinga saya, terutama di depan itu, Suneo. Nah, nama Suneo itu siapa sih itu? Kalau saya tuh nggak tahu. Nggak tahu ya? Tahu. Tapi trennya itu memang. Iya, julukannya Suneo. Tapi kan lu kan saksi, bukan sebagai saksi ahli di situ. Iya betul, bang, jadi saksi novum ya. Novum kan? Novum. Tapi pertanyaan-pertanyaan dari JPU itu bahwa seolah-olah lu tuh saksi ahli. Kalau menurut gua apa yang dibilang dia kayak dibilang apakah saudara punya keahlian forensik, forensik dan segala macam. Iya, menurut gua kayak gini. Contohnya kayak kita nemu kucing di tengah jalan gitu kan. Terus kucing itu gepeng gitu posisinya dan mati gitu kan. Apa kita harus butuh ilmu forensik untuk maksudnya untuk menyebut itu mati karena terlindas kendaraan gitu. Jadi harus butuh forensik dulu. Nggak butuh, bang. Kita kan punya pikiran, bang. Kita punya otak gitu loh. Berarti yang ngomong itu nggak punya otak berarti ya? Menurut gue gini, bang, kalau pertanyaan sebenarnya gini, kalau gue bilang sama JPU itu pertanyaannya nggak ada yang berbau ke materi persidangan gitu. Kalau menurut gue kayak cuman kayak formalitas untuk bertanya aja kalau menurut gue gitu loh. Jadi kayak menurut gue nggak ada yang beratnya juga. Kayak pas JPU bilang apa aksi Anda atau tindakan Anda setelah tahu pelakunya itu Bahwa peristiwanya pembunuhan. Bahwa peristiwa pembunuhan dan juga inkrah. Apa yang kamu lakukan? Inkrah gitu kan. Jadi kan sebelumnya itu kan gue bilang gua sebagai temennya juga dan semua teman-teman gue juga nggak bakal diem kalau emang tahu pada saat malam itu ada tragedi pembunuhan gitu loh. Jadi kami sebagai teman-teman juga nggak bakal diem gitu kan. Jadi pas dia bilang, terus apa yang kamu lakukan ketika hasilnya udah inkrah dan juga pembunuhnya itu pelakunya ditangkap gitu kan. Maksudnya sudah ketangkap semua. Ya orang udah ketangkap gitu loh. Udah ketangkap mau ngelakuin apa gitu loh. Maksudnya sebenarnya gini, memang gue sadar di situ kayak gimana ya dibilang. Misal juga kenapa nggak jawab kayak gini? Maksud Anda itu saya akan melakukan tindakan yang melanggar hukum lagi gitu. Supaya gue disidangkan sama lu lagi gitu. Iya gitu. Jadi kayak kocak aja sih sebenarnya, kayak cuman formalitas. Dia bertanya tuh kayak nggak ada, memang coba deh lebih ke materi gitu. Gue kayak dikira tuh kayak keras dan kayak menurut gue pertanyaannya kayaknya bakal susah nih gitu kan. Sekarang tragedinya kan di playover, dinyatakan playover. Sedangkan teman-teman Warpak juga udah mungkin banyak kumpul juga di sana kan? Santai aja. Itu banyak juga kan teman-teman juga di Warpak. Kalau memang terjadinya pembunuhan itu ada di playover, ada jangka waktu bahwa untuk Eki untuk minimal teriak, atau telepon.
Ini nggak ada pergerakan seperti itu. Menurut lu apa ini yang terjadi? Emang nggak ada pembunuhan sih, awalnya juga memang kecelakaan gitu loh, sampai ke 3 hariannya aja masih adem ayem bang. Menurut gue kayak setelah bahkan kayak gue pribadi gini, kalau di EKTC itu sebenarnya gini, kalau di EKTC sendiri makanya gue salah juga tuh, si jaksanya yang tua itu dia bilang gini bahwa masih menyebut geng motor. Saya bilang kan, nah itu sempat dengar itu ya itu teman-teman saya memang banyak bang, saya masih banyak bang gitu loh. Jadi memang udah ada pesan dari mereka gitu loh. Jadi kayak kalau mereka masih menyebut kita geng motor, tolong, itu pesan kami gitu, ingatkan minimal. ya karena EKTC sendiri itu udah menurut gue kayak mengorbankan raga, materi, bahkan waktu juga gitu loh untuk memperbaiki citra ini gitu. Jadi jangan JPU ini, maksudnya gini, mereka itu kan berpendidikan gitu. Ya. Harusnya apa yang disebutkan itu sudah dia pikirkan lebih dahulu gitu loh. Ya. Apa yang dia katakan gitu loh. Jadi kayak menurut gue kayak ini orang berpendidikan gitu. Sebelum bertanya itu kan sebenarnya tahu dia pertanyaannya itu apa gitu. Gue kesel aja sih bang. Sebetulnya kan gini, ketika sebetulnya kalau dihadapkan 2016 bahwa itu adalah geng motor, orang yang meninggalnya, kalau itu memang pembunuhan, ini salah satu dari klub EKTC, organisasi EKTC. Seharusnya mungkin kalau dibunuhnya bukan orang geng motor, ya kan? Tapi bukan klub EKTC juga, dan juga bukan beberapa organisasi yang lain. Jadi ini jelas-jelas korbannya mungkin bukan dibunuhnya, tapi korbannya adalah salah satu organisasi EKTC. Seharusnya kan seperti itu. Iya. Nah sekarang pada saat itu pernah cerita juga nih Frans, bahwa ketika ada tragedi itu lu tongkrong juga kan tempatnya tuh. Iya. Di jembatan itu kan? Iya. Ada. Iya kan? Ada. Artinya sudah berbuat bahwa kalau memang itu ada pembunuhnya dan lu pancing dengan jaket lu pakai kan itu kan, sama teman-teman nongkrong, mungkin ada penyerangan lagi dong. Harusnya. Harusnya kan? Harusnya. Gue tes itu sama teman-teman yang lain, nggak ada bang. Satu pun Nggak ada. Sampai kemarin gue ke rumah si Saka Tatal, gue pakai atribut sampai ke situ juga aman-aman aja, kondusif kok. Jadi kayak menurut gue kayak udahlah, jadi kayak biar almarhum juga tenang gitu. Menurut gue kayak, makanya gue bilang sama Pak Hakim gitu kan, kalau memang Pak Hakim yang mulia berkenan, saya dan teman-teman itu mewakilkan teman-teman dari almarhum untuk meminta maaf secara langsung kepada terpidana gitu kan. Untungnya yang mulia berkenan gitu kan. Ya menurut gue gini, kalau memang kami itu dibilang diselidiki, bahkan dipanggil juga ke persidangan, mungkin hasilnya itu nggak bakal seperti ini gitu. Di situ kami juga kayak, gue jujur di situ agak kagok ngomongnya karena jujur ya, gue ingat almarhum bang. iya Karena si JPU-nya itu mengingatkan kembali ya? Iya, mengingatkan kembali juga soal helm gitu, menanyakan gitu kan, apakah memang helm ini punya cerita sendiri ya. Gue jujur punya cerita sendiri lah. Yang nggak habis pikir pertanyaan yang kenapa helm nggak minta ganti itu yang menurut gua tuh, lu kalau gua sendiri kalau punya suatu barang gitu kan, barang itu dipecahkan dan dipecahkan dengan bersama dengan meninggalnya, terus apa gua harus minta ganti? Enggak lah, ya kan? Manusiawi. Dan pertanyaan-pertanyaan itu kan tidak punya moral hati. Iya. Itu yang kita lihat dalam persidangan. Dan kalau menurut lu sebenarnya seperti apa sih? Seperti pertanyaan itu berbobotnya seperti apa sih? Gak berbobot sama sekali sih menurut gue, kayak gue kirain keras banget. Taunya apa ya? Gue bilang kayak nggak ada sama kali kayak keras-kerasnya gitu. Jadi kayak cuma formalitas. JPU kalau nggak bertanya mungkin kan malu ya. Kayaknya pertanyaan kayak gitu. Bisa jadi nggak sih kalau pertanyaan udah mentok gitu nggak bisa dipertanyakan lagi. Dan ini juga atensi buat JPU gitu loh, karena mereka itu kemarin kan sempat agak ribut juga waktu pas gue bersidang. JPU bilang apa namanya, siapa yang mau ribut sini sama saya, katanya gitu. Berdiri loh. Iya, dia berdiri gitu. Nggak punya etika loh. Kayak gini, gue Fransisius Marbun, gue bilang sekarang karena mungkin keadaan seperti itu, karena kejelasan karena keterangan dari gue ya. Jadi gue lah orang yang bertanggung jawab sih harusnya gitu. Jadi kalau memang Pak Suneo mau tarung di ring mungkin gitu kan, ya saya siap gitu untuk menggantikan semua netizen yang berteriak di belakang itu gitu. Karena gue orang yang bertanggung jawab atas keterangan itu. Kenapa sih lu antusias untuk menantang JPU itu? Salah satunya yang JPU muda itu yang berteriak berdiri dengan seolah-olah siapa yang mau berantem di mana tempatnya gitu kan? Kalau nggak salah ya pernah begitu ya. Di mana gitu kan? Apa motivasinya, Mas? Setelah gue ulang-ulang lagi videonya itu, sebenarnya
JPU itu kan kita di persidangan ya sama orang berpendidikan. Sebenarnya menurut gua nggak patut ya untuk menyebut kamu di situ gitu. Bisa lebih halus lagi saudara atau saksi, dia nyebut kamu gitu. Gua agak ngeblank juga sih waktu itu situ. Gua nggak sadar gitu. Mungkin kalau misalnya gua sadar situ mungkin gua takis di situ juga gitu. Udah greget juga ya. Iya. Enggak, gua ngeliat lu juga udah muka udah gak karu-karuan di situ, udah mata merah, udah kayak pengen makan aja gitu. Cuman mungkin karena memang itu tempatnya nggak sesuai dengan apa yang ekspektasi lu di situ, masih menghargai mungkin yang mulia hakim dan juga pihak kuasa hukum. Jadi lu diem tak sambil greget kan itu. Iya. Gue cuman mungkin di situ kalau dibilang grogi ya grogi dalam artian gini loh. Gue kan baru pertama kali bang duduk di kursi itu gitu kan. Iya, saksi ya. Iya. Gue ngormatin juga Pak Hakim gitu. Jadi menurut gue tindakan dia menantang penonton yang di belakang itu menurut gue contoh orang yang tidak berpendidikan gitu. Itu kan di situ kan sebenarnya tempatnya orang yang berpendidikan gitu depan gitu, bukan di belakang. Kalau dia ngeladenin sebenarnya menurut gue udah arogan ya sifat dia gitu. Ya bukan hanya lo aja kali ya yang gua lihat gitu. Antusias penonton sampai salah satu penonton Yusril di saat itu, saking gregetnya dia berdiri menantangin semua. Sebenarnya dia yang bikin itu bang. Betul. Dia yang bikin ulah gitu. Betul. Kalau nggak karena statementnya mungkin yang nggak bakalan berekspresi kayak gitu. Tematiknya memang dari dia kan. Iya gitu. Kok dia yang juga yang marah? Kocak lucu kesannya. Iya. Ya itu waktu kita ngeliat dia berdiri dengan arogannya. Apakah seorang BCPU dengan pendidikan yang tinggi melakukan seperti itu dengan kayak gak punya etika, seolah-olah dia kayak preman, preman duduk di dalam persidangan. Iya. Berarti sebenarnya yang jadi JPU lu apa dia yang ngerti etika? Seharusnya ya, gue yang kata dia yang dibilang sama JPU yang tua itu, gue yang disebut sebagai anggota geng motor gitu kan, yang bengis lah dalam artian, maksudnya konotasi geng motor itu kan bengis dan segala macam gitu. Dia yang berpendidikan, dia yang bertingkah laku memalukan. Itu menurut kamu. Terus ada lagi lucu di pertanyaan-pertanyaan yang lucu. Kan sudah dijelaskan pada mungkin lu juga dengar tuh pertanyaan dari JPU ke Anwar dan ke Arta bahwa kenalnya pada saat hari itu. Iya kan? Ditanyakan lagi, pernah nggak nongkrong di alun-alun Sumber? Lu dalam pikiran lu, benak lu apa? Yang lu pengen jawab nih, kalau lu anggap lu Arta dan ini, apa yang pengen jawab? Lucu aja sih bang, dari keterangan awal juga dibilang kan Arta itu baru 2 kali ketemu dan Anwar baru malam itu ketemu juga. Jadi kayak sepatutnya bukan ke mereka yang ditanyakan, lu kan? Ke gua gitu. Yang seharusnya temen akrabnya ya kan? Iya gitu. Ini lucu aja sih kenalannya, makanya gue bilang cuma formalitas. Kalau menurut gue ya kayak cuma formalitas aja untuk bertanya gitu. Apa pengen coba cari ini pamor? Maybe. Mungkin. Bisa jadi ya. Bisa jadi. Jadi seolah-olah orang akan menyorot dia tuh. Iya. Ya kan, bahwa dia paling berani lah di situ. Iya. Padahal belum tentu orang yang di belakang itu nggak berani juga sama dia loh. Iya. Iya kan. Makanya lu sampai keselin nantang dia di ring. Gue ngeliatin di komentar-komentar juga banyak kok. Apa namanya? Netizen yang bilang, udah bang jangan sama lu bang, sama gua aja gini. Banyak banget. Karena dia kan kesannya menantang semua. Itu kan lagi live loh. Lagi live. Se-Indonesia. Iya. Seluruh dunia bang. Wah dunia makanya. Betul setuju. Di situ dia sebenarnya mempermalukan JPU sih sebenarnya, jaksa. Tapi dengan feeling lu nih, dengan feeling lu jaksa dengan pertanyaan-pertanyaan begitu, sebetulnya dia punya poin-poin nggak sih sebetulnya untuk pertanyaan-pertanyaan yang mempertahankan memang tugasnya JPU gitu? Maksud gue nggak ada yang bermutu. Nggak ada yang bermutu. Kalau pertanyaan dibilang foto itu kenapa diambil gitu kan? Ya karena emang itu yang helm gua gitu kan. Mungkin agak gimana ya? Agak berskill sedikit gitu pertanyaannya mungkin. Kenapa katanya hanya helm aja yang difoto? Gue ingat banget itu. Ya karena emang itu helm gua. Masa gua foto Hilsnya Vina? Itu kan bukan punya gua. Apalagi foto suster ya? Iya. Karena kami sendiri pun berpikir pada saat itu memang, dan juga tahu kabar itu memang kecelakaan, nggak ada yang menduga untuk pembunuhan, itu nggak ada bang. Lu dapat informasi bahwa Eki meninggal itu di flyover itu dari siapa? Dari teman, itu selaku ketua organisasi 04 Sumber. Dari apa namanya, status atau memang dia telepon? Status ya? Status BM. Itu statusnya hanya status RIP aja atau ada fotonya? Nggak ada Eki. Zaman dulu itu seingat gue ya, waktu itu tuh cuman bisa bikin, walaupun kita update status itu cuman ketikan doang, nggak ada buat nge-share gambar. Nggak ada. Di 2017 mungkin berkembang. Nah setelah itu lu dapat kabar, itu posisinya di mana tuh? Itu bukan dari orang itu, ada lagi yang update, anak 04 juga,
gue tanyain posisinya di mana, ada di flyover. Kami itu sempat mau ke flyover, terus kata dia dapat kabar udah mau standby itu, udah mau jalan ya? Udah mau jalan. Katanya mayat udah langsung ke ruang mayat, udah dibawa sama mobil gitu kan. Ya udah kan langsung ke ruang mayat. Terus dengar-dengar juga pada saat si Anwar dan teman-temannya ke rumah sakit Gunung Jati, banyak banget di situ tuh teman-temannya si Eki datang katanya, dan juga dia takut siapa yang melakukan ini akan kita bantai juga dengan hal yang sama gitu. Dari situ sebenarnya dari kesaksian Arta aja sendiri gini loh Bang, kalau di mungkin semua organisasi ya, semua organisasi yang berangkat dari klub motor ya, pasti praduga awal kalau anggotanya itu meninggal kecelakaan tanpa mindsetnya, iya pasti diserang, apalagi ada atribut, pasti diserang. Itu mindset anggota Bang, semua anggota pasti mindsetnya itu pasti diserang gitu. Semua itu tuh. Iya pasti. Wah, gimana nih menurut teman-teman? Kira-kira JPU Suneo berani nggak ya melakukan baku hantam di ring tinju bersama Franciscus Marbun, temannya Eki? Ya pasti temannya Eki, Franciscus Marbun, sangat emosi sekali lah di sidang PK kemarin ya, terhadap kelakuannya Jaksa Suneo yang bikin onar, malah bikin kasus ini makin ribet, makin ruwet dengan pertanyaan-pertanyaan dari JPU Suneo. Ini pertanyaan yang sangat tidak berbobot sekali, dan ya gitu aja lah. Dan ya sangat membagongkan sekali ya si Jaksa Suneo ini, malah bikin kasus ini makin heboh aja. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe agar teman-teman tidak tertinggal video terbaru tentang updatean, yaitu seputar kasus Vina dan Eki. Kurang lebihnya mohon maaf, saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.